Dirgata, Bang Geri. Jalan. Terkait hari ini agendanya pengaduan atau seperti apa? Iya, makasih teman-teman yang udah menunggu. Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teknopi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teknopi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, pada hari ini kami berada di sini. Apa Bu yang disampaikan mungkin dari LPSK tadi? LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu, begitu. Tapi memang ada ancaman atau seperti apa sampai mungkin larinya ke LPSK ini? Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Untuk laporan itu sendiri siapa aja yang sudah diperiksa dan dalam waktu dekat siapa yang akan diperiksa gitu? Selasa ini sudah ada yang diperiksa. Nanti teman-teman bisa lihat di Polda ya. Selasa ini sudah berjalan langsung. Biar terlapor atau? Iya, pelapor dulu. Karena memang undang-undang TPSK ini memiliki kekhususan ya. Jadi dia cukup korban dan satu alat bukti saja, berbeda dengan undang-undang lain yang diatur dalam KUHP. Mas Giri, tapi selama ini memang ada ancaman kah atau ada apa dari teknik? Oh iya, kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya, gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa ya mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita sampai ke dalam. Contoh yang spesifiknya atau dari WhatsApp, telepon atau? Oh enggak sih, enggak. Yang memang disiarkan secara ini aja di medsosnya beliau itu. Ya. Dari pihak AL berarti? Iya. Tapi dari LPSK sendiri ngasih solusinya seperti apa? Solusi Solusinya dari LPSK. yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya, karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh memohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja prosesnya. Mbak, ancaman seperti apa sih Mbak yang Teknopi terima Mbak? Gimana? Bukan Tadi apa. udah. Ini nanti kita, kalau itu kan nanti hasil dari LPSK-nya ya gitu. Kita hanya memasukkan asumsi dari sisi kita aja. Apakah diterima atau tidak sama LPSK nanti kan kita sama-sama tahu. Nah, gimana mungkin dari pihak Teknopi menanggapi Bang Densu udah mundur lah Dia ibaratnya, memilih mundur gak untuk- mau bahas-bahas lagi kecuali perdamaian yang Iya. dia bahas. Tanggapan Ya, dari kalau dari Teteh. sisi Teteh juga sama ya, dengan Bang Densu pasti sefrekuensi lah. Nggak ada beda. Tapi ada mungkin dari Teteh diri kecewa atau seperti apa atau kaget kah perihal Densu? Enggak. Ya kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu. Jadi nggak ada urusannya sama itu. Itu sesuai dengan yang udah berlangsung aja. Iya, jadi teman-teman tolong dibedakan sekali lagi kami mohon permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teknopi dengan AL ya yang kemudian menghina Teknopi secara lantang di media sosial. Menanggapi kemarin satu wawancara Alvin ini mengatakan dia tidak takut kalau misalnya terhadap laporan Teknopi terkait penghinaan itu. Iya kan Dia merasa kalau dia laporan merasa jangan bisa- takut. Ya hadapin aja, jalanin gitu. dia berpendapat kalau ini tidak akan diproses secara panjang kalau tentang laporan Teknopi terhadap Ya kan dia boleh berkeyakinan itu, kita pun juga boleh berkeyakinan sebaliknya. Nanti kita lihat aja keyakinan siapa yang terwujud kan gitu ya. Tapi
Tapi soal pelaporan kemarin Alvin Lim melaporkan kembali itu tanggapannya gimana sih? Yang kalau tidak salah menantang 1 triliun. Justru Somasi. itu sampai hari ini ya kami mencari dasar apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk membuat laporan itu. Karena itu nanti akan memperpanjang delik ketika laporan itu sudah diterima tapi alat buktinya tidak ada. Maka akan muncul namanya pelaporan palsu ya. Itu yang kemudian kami tunggu sampai hari ini. Jika teman-teman ada informasi tentang alat bukti apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk laporan itu, maka kami menunggu itu. Bu, untuk memperkuat yang soal kalimat itu kan antara pernyataan dan pertanyaan, dia dalihnya kan itu pertanyaan. Apa nanti juga akan melibatkan ahli bahasa untuk mempertegas bahwa ada pertanyaan yang menjurus, ada pertanyaan yang benar pure pertanyaan, perbedaannya seperti itu, ada yang menjelaskan itu ahli mungkin yang dihadirkan untuk sebagai saksi. Iya, tentu kalau di dalam hukum pidana tentu kami akan menghadirkan ahli ya, baik itu ahli bahasa, ahli hukum acara pidana maupun ahli yang lainnya. Pasti itu akan ada gitu.